Halo teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan 10 alat dan perlengkapan bulu tangkis untuk bermain. Nomor 1, lapangan. Karena bulu tangkis adalah suatu olahraga atau permainan yang membutuhkan ruang cukup luas, maka lapangan akan sangat penting dan dibutuhkan. Banyak orang bermain sekedar asalkan ruangan yang digunakan sudah cukup. Namun bermain di lapangan khusus bulu tangkis tentu akan terasa berbeda. Ada syarat tertentu juga untuk lapangan bulu tangkis dalam hal bentuk dan ukuran. Dan ukurannya adalah lebar 6,10 meter dan panjang 13,40 meter. Oke, kegunaan lapangan adalah olahraga tangkis pada umumnya memiliki ukuran standar. Ya, itu tadi lebarnya dan panjangnya. Oke. Bermain bulu tangkis di tempat atau lapangan yang tepat akan lebih baik dan juga mengaplikasikan teknik dasar bulu tangkis itu adalah guna lapangan. Sekarang net. Net banyak orang hanya memanfaatkan halaman atau ruangan yang cukup luas untuk bermain bulu tangkis. Namun, jika ingin merasakan permainan bulu tangkis secara profesional, maka permainan sebaiknya menggunakan net sebagai penghalang antar satu pemain dengan pemain lain. Net tentunya harus berada di tengah-tengah lapangan bulu tangkis sebagai pembatas. Ukuran net itu tinggi kurang lebihnya 155 cm. Fungsi utama net adalah merupakan pembatas area permainan di mana bentuknya adalah seperti janjang. Nah, itulah kegunaan net ya teman-teman. Dengan adanya net tentunya pelamu kok tidak bisa sembarangan dan harus lebih tinggi dari net supaya tidak tersangkut atau bermasalah selama bermain. Nah, itu gunanya ya teman-teman. Sekarang nomor 3, kok. Kok bulu tangkis tentu tak lepas dari perlengkapan satu ini, karena justru kok atau disebut shoot leg cock atau bisa diperjelas ya di komentar ya teman-teman, yang menjadi khas dari olahraga ini. Kok pada umumnya terbuat dari bahan berupa bulu angsa dengan pembuatan di pabrik. Berat kok menurut standar yang sudah dibuat IBF adalah sekitar beratnya itu kawan-kawan 5,67 gram. Nah, panjangnya 8, cm dan panjang batang kok itu 6,5 cm dan panjang kepala 2,3. Nah, kok itu terbuat dari bulu angsa ya guys. Nah sekarang nomor 4. Raket adalah bulu tangkis tentu juga merupakan perlengkapan vital dalam permainan olahraga ini karena berperan sebagai pemukul shuttlecock. Pada zaman sekarang ini, raket untuk bulu tangkis sungguh sangat beragam karena jenisnya, termasuk sangat banyak dengan bahan yang sangat bervariasi. Raket sekarang ada raket bulu tangkis yang terbuat dari aluminium, tapi ada pula yang terbuat dari grafit karbon. Harga untuk raket pun juga beragam-ragam tergantung dari bahan yang digunakan untuk membuatnya. Nah,
ada yang sangat terjangkau, tapi juga ada yang terlampau mahal. Untuk menemukan yang paling nyaman dan berkualitas, tentunya Anda bisa maksudnya kawan-kawan bisa mencoba mencari beberapa tips memilih raket badminton dan agar dapat bermain dengan baik. Cara memegang bulu tangkis pun perlu dilatih, teman-teman. Sebelumnya kawan-kawan, maaf ya karena yang ini sama saya ini udah kepotong ya. Oke. Nomor 5. Senar. Ada raket, tentunya juga ada senar, di mana senar itu adalah yang ada pada raket. Fungsi utama senar pada raket adalah sebagai pemantul kok. Senar yang tidak mudah putus adalah senar yang dipasang dengan sempurna dan baik. Raket dengan senar yang kuat adalah yang berkualitas. Nah, sekarang ini penjelasan dari senar. Senar tak gampang putus jika tarikan 21 hingga 24 ukuran kekencangan raket. Dengan kekencangan senar pada raket dan pembuatan yang sempurna, maka biasanya pukulan oleh pemain pun akan dijamin kencang dan juga cepat. Nah, itu gunakan senar ya kawan-kawan. Selalu sedia senar cadangan bila gemar bermain tangkis. Nah, itu harus disediakan cadangan senar ya kawan-kawan. Oke teman-teman, sekarang lanjutkan nomor 6. Nomor 6, deker atau alat pelindung. Alat satu ini memang merupakan alat tambahan yang tidaklah harus atau wajib ada dalam permainan bulu tangkis. Hanya saja, tetap saja bagi beberapa orang deker ini sangat penting sebab fungsi utama adalah sebagai pelindung dari cedera. Seperti kita tahu, bulu tangkis pun penuh dengan gerakan berlari, melompat dan menjatuhkan diri untuk mengeluarkan kok. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang deker. Deker sendiri tersedia dan dijual di luar secara bervariasi. Ada yang bentuknya seperti gelang supaya mampu melindungi bagian sendi tangan. Namun ada pula yang dalam bentuk pelindung lutut sehingga kerap dikenakan di bagian lutut. Oke, alat pelindung ini lebih sering dipakai oleh para atlet. Itu gunakan deker kan kawan untuk pelindung tubuh kita. Oke, sekarang nomor 7. Sepatu. Beberapa orang yang suka bermain bulu tangkis hanya sekedar hobi tak akan mencari masa memakai sepatu apapun, bahkan hanya menggunakan sandal atau malah tidak menggunakan alas kaki sama sekali. Namun demi mengenai cedera, maka sepatu khusus untuk bulu tangkis dengan sol yang kuat dan terbukti tak licin. Itu kena sepatu ya kawan-kawan. Ini akan kawan begitulah keterangan sepatu ya kawan-kawan untuk menghindari cedera dan juga alas untuk kaki ya. Sekarang nomor 8, kaos kaki. Selain sepatu, pemain pun sebenarnya juga membutuhkan kaos kaki yang juga nyaman dipakai ketika bermain bulu tangkis. Ada banyak produk kaos kaki dengan bahan nyaman dan digunakan oleh para pemain bulu tangkis, sehingga tak sulit untuk mendapatkan asalkan bahannya gampang menyerap keringat maka kaki akan rendah dari bau tak sedap. Nah, itu guna kaos kaki ya kawan.
supaya kita gak bau ya kawan, supaya tetap harum. Sekarang nomor 9 ya kawan. Sekarang nomor 9, baju dan celana. Untuk permainan bulu tangkis rumahan, tentu baju dan celana tak perlu harus memakai yang khusus. Namun bagi para atlet yang mengikuti pertandingan baju dan celana biasanya dalam hal ini pemain akan mengenakan baju serta celana yang terbuat dari bahan mudah menyerap keringat sehingga nyaman digunakan selama pertandingan. Nah itu guna baju ya dan celana kan kawan. Kalau nggak pakai baju, nah itu kan nggak boleh. Sekarang terakhir nomor 10. Dalam nomor 10 handuk. Dalam bulu tangkis, saking serunya pemain, memang para pemain akan lebih cepat berkeringat karena gerakan-gerakannya yang teramat dinamis. Oleh karena itu pentingnya juga untuk sedia handuk bersih untuk membersihkan keringat. Untuk para atlet pun ada baiknya membawa handuk lebih dari satu. Oke. Nah itu gunaan handuk ya kawan. Nah itu handuk ini untuk mengelap muka kita dari keringat ya kawan. Nah sekian informasi ini kan kawan. Penting tentang alat dan perlengkapan bulu tangkis yang paling dibutuhkan oleh para pemain bulu tangkis, terutama yang sudah profesional. Dengan memenuhi perlengkapan tersebut tentunya akan memaksimalkan upaya bulu tangkis Anda. Nah, itu sedikit informasi saya kan kawan, dan terima kasih kawan sudah menonton video saya kan kawan, dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kan kawan. Terima kasih. Bye bye kan kawan.